Tugas hari ke-12. Jadi ini tuh kita disuruh buat autentifikasi yang mana memprotek satu halaman ya, yaitu halaman My Project ya. Bisa semuanya juga sih. Misal nggak bisa buka apa-apa kecuali login dulu. Nah, itu juga boleh. Tapi di sini saya memilih buat memprotek di halaman My Project aja. Nah, jadi di sini tuh kita disuruh login ya. Kalau misalkan udah punya akun, kalau misalkan belum ya daftar dulu. Terus kebetulan di sini saya sudah punya 3 akun ya. Ini terus ya passwordnya udah dihash pakai bcrypt. Tapi gimana kalau misalkan ini kan 3 ya, misalkan kita buat akun baru jadi akun keempat. Oke, kita buat. Oke, jadi di sini gini deh. Username-nya coba gini aja. Username biasanya kecil semua ya. Email ngasal aja deh. Oh gini, jam 17 terus @gmail.com. Terus passwordnya gini, Syam123. Ya ini harus diingat ya, karena nanti itu passwordnya udah ke hash. Nah, jadi disembunyikan di database. Oke, sekarang coba kita klik register. Nah, registrasi berhasil, selamat datang. Oke, ini ya udah Hey Syamku sesuai dengan yang akun yang kita buat tadi. Coba di sini belum muncul ya. Coba kita close terus tadi di user sini ya. Coba kita view all row, harusnya udah muncul sih. Nah, udah muncul. Ini username-nya, full name, username, email sesuai ya. Cuman passwordnya ini ke hash. Nah, atau kita logout terus kita bisa login. Kalau login pakai akun tadi kan udah jelas bisa ya. Coba kita pakai akun yang lain deh, yang ini, yang SpongeBob SquarePants. Nah, ini passwordnya juga udah ke hash ya, tapi karena saya yang buat jadi saya tahu. Oke, sekarang coba gini, SpongeBob terus passwordnya Nanas123. Oke, sekarang kita login. Nah, oke, login berhasil. Oke, gimana kalau misalkan login gagal? Coba ini username-nya nggak ada, ini passwordnya juga nggak ada, akun tidak ditemukan. Coba username-nya ada tapi passwordnya salah, password salah. Terus di sini tetap keisi ya, terus yang passwordnya ke reset. Nah gini, jadi ininya tetap keisi. Tadi itu Nanas123. Oke, nah sekarang setelah kita login, kita punya akses tuh buat ini. Misal kita create deh. Projectnya ngasal aja deh. Misal project 17 gitu. Ini tanggal mulainya, terus ini tanggal selesainya, deskripsinya opsional, terus teknologinya Vue TypeScript. Gambarnya nggak usah karena belum pakai Multer. Nah, udah berhasil. Nah, ini ya, udah muncul. Jadi ketika udah berhasil login, udah berhasil masuk ke sini, nah bisa tuh CRUD growth, terus rate, habis itu juga edit ya, update. Coba pakai JavaScript deh.
Nah, muncul JS terus juga delete. Oke, udah ya. Jadi eh, kalau misalkan udah login, udah bisa akses CRUD. Sekarang gimana kalau kita lihat kodenya? Kita bahas di package JSON dulu apa yang saya gunakan. Yang jelas ya ini udah pasti ya. .env pg itu udah dari kemarin. Nah, sekarang ini yang baru. Base script ini tuh buat ngehash password di sini. Nah, biar passwordnya nggak kelihatan di database. Terus kenapa yang ini kelihatan? Nah, ini kan akun kemarin yang belum kita pakai base scriptnya. Kalau yang di sini kan udah. Nah, berarti yang kemarin kan sebelum implementasi base passwordnya kan muncul tuh. Setelah implementasi base ya passwordnya kayak gini. Jadi di hash gini. Terus mungkin kita bahas yang di sini deh. Autorate JS mana nih? Nah, ini atau ini servernya saya matikan, terus ini close. Nah, jadi yang saya kerjain tadi itu yang login sama register itu yang di sini ya. Ini router get login sama ini login, register sama logout, get sama post. Terus ini tuh ngimport dari ini login user, logout user, register user, render login dan sebagainya dari controller out control JS. Jadi di sini ya, di controller sini out control JS. Nah, di sini. Nah, ini tuh dari ini. Terus ini di ekspor. Nah, ini kan diekspor, terus ini ditangkap di sini di appjs. Habis itu untuk validasi dan simpen usernya itu di out controller. Dicoba cari register user ya. Ini enggak saya split code sih biar enggak kebanyakan file juga. Jadi saya satuin di sini. Register user coba. Ini login user. Nah, ini di register user ini tuh buat validasi file, cek duplikat, as password, terus insert user sama set sanction. Habis itu di login user tadi ya. Nah, di sini tuh buat cek user plus password, terus sama set sanction juga. Nah, terus kalau misalkan di logout user, nah ini tuh buat hapus sanction, terus ya set flash sukses gitu. Sukses maksudnya ya buat alert sukses logout. Tadi kita belum logout ya. Coba kita logout. Gini tadi itu kan SpongeBob 123. Nah, begitu ini nah kan ada alert terus kalau logout. Nah, kayak gini berhasil logout gini. Terus sekarang coba kita bahas yang bagian mana lagi ya. Mungkin untuk proteksi halaman ya. Proteksi halaman my project. Biar maksudnya tuh nggak nggak semua user bisa, maksudnya harus login dulu gitu. Coba cari JS. Nah, ini ya di middleware.
Nah di sini sih, di bagian sini itu, jadi kalau misalkan belum login ya, redirect di slash login. Jadi kalau misalkan belum login ya muncul tampilan login gitu. Ini di redirect slash login. Terus ya muncul message ya kalau misalkan ini statusnya kayak gini, harus login untuk mengakses fitur ini. Terus sama di, coba cari deh, pack router. Bukan bukan pack router controller. Coba ini, nah ini ya pack routers. Kayaknya juga gini, nah ini juga untuk proteksi sih. Ini tadi udah ya. Sekarang mana lagi, mungkin untuk sanction plus flash message ya di appjs pastinya. Udah kelamaan, mungkin ini yang terakhir deh di appjs. Coba cari, bentar, ini bukan calculate, ini yang kemarin yang nah di sini sih slash auto root sama slash opaque roots, yang mana ini tuh ngambil dari sini. Terus auto root tadi udah ya, opaque root tadi juga udah kayaknya, jadi ngambil dari root sini. Jadi kayak gitu. Jadi sekian untuk tugas hari keberapa tadi, ke-12. Oke.